Kita lanjut ke Kabupaten Kuburaya. Pak Bupati. Assalamualaikum. Salam Pak Bupati. Nah, menanjak terus Kuburaya. Saya ingat betul ini naik terus, makanya nggak boleh turun. Monggo silakan Pak Bupati. Gimana perkembangan dana desa? Alhamdulillah Pak Menteri, kami dari Kabupaten Kuburaya kemarin pada tanggal 10 sudah bisa proses pencairan yang tercepat di Kalimantan Barat. Ada 11 desa yang sudah bisa dicairkan dan sekarang menyusul 9 desa, jadi sudah 20 desa yang sudah siap, dan ini memang kami persiapkan sejak September tahun lalu karena dengan persiapan peraturan bupati yang lebih cepat dan sosialisasinya juga sekaligus untuk penggunaan maupun tata caranya pada bulan Desember, sehingga kita bisa mempercepat penyusunan RKPDes dan APBDes, sehingga untuk hari ini sudah 20 desa Pak Menteri yang sudah siap, dan juga sebagian besar ini juga akan dikelola dengan cara non tunai. Dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ini, kami juga sudah menyesuaikan langkah-langkah untuk berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan 205/2019 itu, sehingga kita juga mengantisipasi agar ada percepatan-percepatan di dalam prosesnya, mengingat bahwa di situ ada syarat-syarat yang terkait dengan nantinya pada tahapan realisasi maupun pelaporan yang cukup ketat. Dan mengantisipasi itulah maka kami dari Kuburaya sudah melakukan langkah-langkah dan persiapan asistensi, sehingga kelompok kerja percepatan yang kami susun itulah yang memang membuat ini jadi lebih terukur. Dan alhamdulillah Pak Menteri, kami laporkan juga bahwa dari seluruh desa, 117 desa ini, sudah 28 desa yang mengelolanya dengan cara CMS non tunai. Dan untuk tahun ini insya Allah seluruh desa akan kita MOU-kan mengelolanya semuanya dengan cara non tunai. Alhamdulillah koordinasi kita dengan pihak-pihak termasuk KPPN Pontianak kemarin sangat cepat dan efektif, dan itu juga membuat penyaluran dari 11 desa kemarin sejumlah lebih kurang 4,5 miliar pada tanggal 10, dan kemudian pada saat ini sudah juga untuk 9 desa yang lain, sehingga totalnya ada 8 miliar lebih yang sudah siap disalurkan. Dan kita juga berencana untuk memperkuat ini dengan Siskerdes online Pak Menteri. Di bulan April insya Allah kita sudah siap juga dengan Siskerdes online, karena ini berkaitan dengan kemudahan kita dalam realisasi dan pelaporan, hingga pada akhirnya kami juga berharap dana desa yang totalnya di tempat Kuburaya ini ada 134 miliar dan ADD-nya ada 84 miliar. Ini kita maksimalkan, mudah-mudahan bisa mendongkrak lebih cepat dan jangan sampai ada desa yang terlambat salur. Nah, ini yang kita harapkan sesuai dengan visi Pak Menteri juga kemarin menyampaikan, dan tentu bagi kami upaya-upaya juga untuk penguatan supaya efektif dan efisien. Desa-desa yang juga membangun kantor itu kami upayakan, kami juga bantu dari bantuan keuangan khusus Pak Menteri, supaya tidak memberatkan ADD juga, dan bisa diarahkan itu kepada hal-hal yang bersentuhan langsung, seperti penurunan stunting dan pencegahan kematian ibu bayi balita juga. Ini merupakan hal yang paling prioritas, dan desa-desa di Kuburaya juga sekarang sudah mengarahkan penguatan partisipasi terhadap pola untuk memperkuat sistem jemput bola terhadap upaya-upaya untuk pemeriksaan ibu
hamil maupun balita, ini juga puskesmas yang ada di kabupaten, yang ada di kecamatan-kecamatan maksud kami. Dan sekarang Pak Menteri, seluruh puskesmas itu kami bekali dengan USG portable, sehingga semua ibu hamil harus diperiksa dengan USG portable yang tidak dipungut biaya. Dan alhamdulillah itu bisa jadi terukur untuk mencegah stunting dan resiko kelahiran juga. Ada desa juga, 2 desa Pak Menteri yang tahun ini siap untuk membeli USG portable juga, supaya dia bisa melakukan sendiri. Dan kami juga sudah mengatur bahwa desa boleh membiayai untuk honor bagi bidan desa yang kurang, Pak, tenaga perawat atau bidan desa. Dan di dusun-dusun atau desa yang kami sadari bahwa memang pasti kekurangan tenaga bidan, ini mereka bisa membayar honornya dari ADD itu, Pak Menteri. Dan mereka juga dengan melihat kita sudah 20 puskesmas itu kita belikan USG, ini juga sudah ada 2 desa yang siap untuk juga nantinya membelikan alat ini, karena dengan alat ini tentu bisa dibawa-bawa langsung ke rumah-rumah ibu hamil itu, Pak Menteri, sehingga jelas supaya baik ukuran dan sebagainya. Nah, ini target kita juga dalam rangka percepatan. Untuk vokasi juga menjadi prioritas, Pak, yaitu keterampilan-keterampilan masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa juga tentu kita dorong terus upaya-upaya untuk bisa memperkuat desa-desa ini, termasuk wisata desa. Ini juga arah kebijakan kita karena posisi Kuburaya yang cukup strategis, dan ini ada peluang untuk memperkuat wisata-wisata desa yang ada di Kuburaya. Dan untuk itulah kawasan perdesaan juga ini juga di Kuburaya cukup punya potensi. Nah, untuk hal ini kami laporkan juga bahwa terkait dengan pengelolaan dana desa ini dan ADD serta hal-hal yang kami upayakan untuk bisa bersinergi ini juga tentunya dalam sistem perencanaan kita memang memperkuat bagaimana agar indeks desa membangun itu tetap menjadi indikator, sehingga melihat desa-desa itu dalam perencanaannya itu melihat kalau dia posisinya berkembang, maka kita lihat indikator mana yang masih lemah di situ. Nah, disinilah kita asistensi untuk bisa diperkuat. Tapi yang jelas pelayanan kesehatan kami menyebutnya sini sistem kepung bakul, Pak. Jadi harus dikepung, saya kepung dari atas, desa-desa kepung dari bawah, supaya semuanya bisa tidak ada yang lepas dari pemeriksaan dengan medis misalnya, kemudian juga antisipasinya lebih cepat. Nah, untuk pengelolaan dana desa sendiri, mudah-mudahan kami di Kuburaya sudah bisa lebih cepat, sehingga pada akhirnya ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Karena kami sudah merasakan bahwa apabila memang tepat yang direncanakan, maka memang itu sangat dirasakan bisa mengurangi pengangguran, dan yang jelas itu juga akan bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi di desa itu. Nah, oleh karena itu dengan harapan mudah-mudahan ke depan pengelolaan dana desa dan ADD di Kuburaya yang sudah akan seluruhnya dengan non tunai ini, Pak Menteri, ini mudah-mudahan akan memperkecil sekali ruang penyalahgunaan, dan segala-galanya jadi ketahuan, mudah dimonitor. Dalam segala transaksi mudah untuk kita lihat. Terima kasih Pak Bupati, luar biasa. Pertama, saya mengapresiasi, mudah-mudahan terwujud betul 2020
mungkin Kuburaya menjadi kabupaten pertama yang seluruh desa pengelolaan dana desa dengan menggunakan non tunai. Alhamdulillah, Pak. Ini nanti akan menjadi percontohan, ya, percontohan. Nah, tinggal kelebihan dengan menggunakan non tunai berarti digitalnya sudah bagus. Nah, tinggal mengutuhkan bagaimana kemudian seluruh Kuburaya masuk menjadi desa digital. Ya. Jadi embrionya adalah pengelolaan dana desa dengan non tunai. Nah, perkembangan berikutnya seluruh pelayanan desa menggunakan pendekatan dengan cara digital sehingga menjadi desa digital. Ini akan menjadi perhatian utama kita Pak Bupati, dan akan kita kampanyekan kemana-mana, siapa saja, daerah mana saja, siapapun yang sukses. Mudah-mudahan Kuburaya adalah kabupaten pertama yang total desanya menggunakan dana non tunai di dalam pengelolaan dana desa. Terima kasih Pak Bupati, sukses selalu untuk Pak Bupati. Inovasinya luar biasa. USG Portable juga nanti akan kita kampanyekan kemana-mana untuk pencegahan dini terhadap stunting. Dengan USG Portable merupakan inovasi baru dari Kabupaten Kuburaya. Siap menanjak, Pak. Sukses untuk Pak Bupati. Kuburaya. Dari Kuburaya untuk Kuburaya sukses. Oke.